Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi bersama Ibu pada materi pembelajaran IPA ya. Hari ini kita akan belajar IPA tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oke, sebelum dimulai kalian berdoa dulu ya. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan hewan tentunya bukan hanya manusia yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan, hewan pun juga. Bagaimana tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan? Oke, marilah kita simak berikut ini. Tentunya pertumbuhan dan perkembangan hewan pun berbeda-beda ya. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Kalian pernah mendengarnya ya, hewan yang melahirkan dan hewan yang bertelur. Nah, kita ini bisa mengamati tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan tersebut. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut juga daur hidup ya. Jadi daur hidup itu apa? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Sekali lagi, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Oke, seperti apa sih yang dikatakan tahapan? Baiklah kita simak ya. Hewan ada yang melahirkan, contohnya adalah kucing, lalu sapi ya. Lalu apa lagi? Ada kelinci, harimau, kera, gajah. Itu adalah contoh hewan-hewan yang melahirkan. Bu, kucing melahirkan. Iya, dia tidak ada telurnya. Cirinya hewan yang melahirkan adalah dia memiliki daun telinga. Hewan yang melahirkan cirinya apa? Memiliki daun telinga. Lalu memiliki kelenjar susu, ya, itu melahirkan. Jadi yang paling gampang kalau kalian mau tahu dia melahirkan atau tidak, maka dia adalah memiliki daun telinga ya. Kalau tidak memiliki daun telinga berarti dia bertelur. Oke, tadi contohnya sudah Ibu sebutkan ya. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Yaitu kita bahas hewan yang bertelur. Hewan yang bertelur ini terbagi menjadi dua. Ada yang tidak bermetamorfosis dan ada yang bermetamorfosis. Bu, apa sih Bu bedanya? Oke, hewan yang bertelur tidak bermetamorfosis, contohnya Ibu contohkan dulu ya. Hewan-hewan bertelur itu diantaranya adalah ada cicak, ada capung, ada apa lagi? Ada bebek, ada ayam, ada merpati, lalu apa lagi? Kecoa, nyamuk ya. Itu adalah contoh-contoh hewan yang bertelur. Mereka semua bertelur Bu, iya, tapi dibedakan lagi. Hewan yang bertelur ada yang tidak bermetamorfosis dan ada yang bermetamorfosis. Contohnya, oke kita lihat ya. Cicak. Cicak itu dia bertelur Bu, tetapi ketika telurnya sudah menetas, dia itu ketika keluar langsung berbentuk seperti cicak dewasa. Maka kalau langsung berbentuk seperti itu, maka disebutnya tidak bermetamorfosis ya. Jadi setelah keluar dari telur, ternyata anaknya itu berbentuknya mirip dengan induknya. Berbentuk langsung mirip dengan hewan yang dewasanya, seperti cicak. Cicak keluar itu bentuknya sama seperti hewan yang sudah dewasa. Maka disebut tidak bermetamorfosis ya. Lalu selanjutnya contoh lagi yang tidak bermetamorfosis adalah bebek ya. Bebek ini ketika keluar dari telurnya, dia langsung seperti anak bebek. Anak bebek itu bentuknya sama seperti bebek dewasa. Maka dikatakan tidak bermetamorfosis ya. Jadi tidak mengalami perubahan bentuk. Bentuknya tetap sama dengan yang dewasanya seperti apa. Oke, gitu ya.
Nah, selanjutnya contoh yang berikutnya adalah ayam. Ayam pun tidak bermetamorfosis ya. Kenapa? Karena telurnya setelah keluar dari telurnya itu ia bentuknya seperti apa? Seperti ayam dewasa walaupun bentuknya kecil. Walaupun bentuknya kecil tapi bentuknya sama, tidak mengalami perubahan. Itulah disebut hewan yang bertelur tidak bermetamorfosis. Ayam ini sebelum menetas dia dihangatkan dulu. Ya, kan dihangatkan, kalian suka lihat ya, itu diduduki ya. Nah, masa menghangatkan dan melindungi telurnya itu sampai menetas itu disebutnya inkubasi. Jadi inkubasi itu masa pengeraman ya. Pengeraman itu menghangatkan dan melindungi telurnya. Oke, ibu ulang, inkubasi adalah masa pengeraman atau menghangatkan dan melindungi telurnya. Oke. Jadi inkubasi itu menghangatkan ya, menghangatkan dan melindungi telurnya. Bagaimana ya cara mengingatnya? Kita ketahui ketika kita memiliki makanan itu supaya tidak basi, kalian pernah mendengarnya kan, dihangatkan dong makanannya supaya tidak basi gitu ya. Nah, berarti ingat ya kata-kata inkubasi. Oke, berarti inkubasi ini menghangatkan. Itu ada pada ayam ya atau burung. Ya, jadi ayam atau burung ini mengalami proses inkubasi, yaitu menghangatkan dan melindungi telurnya hingga menetas. Jadi inkubasi adalah proses menghangatkan atau masa ya, masa menghangatkan dan melindungi telurnya hingga menetas. Oke, itu contoh hewan yang bertelur tidak bermetamorfosis. Burung juga sama, Bu. Sama ya. Burung pun juga tidak bermetamorfosis karena tidak berubah bentuknya ketika keluar dari telur. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya adalah hewan yang bertelur bermetamorfosis. Contohnya apa, Bu? Oke, contohnya misalkan kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu kan ketika sudah dewasa dia indah ya, bagus. Nah, kupu-kupu ini tetapi sebelumnya keluar dari telurnya itu bukan langsung jadi kupu-kupu dewasa yang cantik, melainkan dia berasal dari ulat ya. Ulat, nama lain ulat adalah larva. Jadi sebelum menjadi kupu-kupu dewasa dia menjadi ulat dulu. Dari telur lalu menjadi ulat atau larva, berikutnya dia menjadi kepompong ya. Barulah setelah kepompong barulah dia keluar menjadi kupu-kupu dewasa. Ini contoh hewan yang bertelur dengan caranya bermetamorfosis. Bermetamorfosis ini mengalami perubahan bentuk. Dari mulai telur keluar itu tidak langsung menjadi kupu-kupu dewasa, berubah bentuknya. Terus mengalami perubahan sampai baru bentuknya menjadi hewan dewasa ya. Nah, itu dikatakan bermetamorfosis. Ingat ya. Jadi bermetamorfosis ini bentuknya, tahapannya berbeda-beda, tidak sama seperti tadi ayam. Oke, contoh berikutnya adalah misalkan katak. Katak pun juga termasuk hewan yang bertelur bermetamorfosis. Kenapa, Bu? Katak bermetamorfosis karena setelah menjadi telur itu tidak langsung menjadi katak dewasa ya, tetapi dia nanti ada tahapannya. Nah, tahapannya adalah seperti ini ya. Oke, jadi katak itu dari mulai menjadi telur, setelah menjadi telur itu katak berubah menjadi kecebong. Jadi bukan langsung katak ya, kecebong dulu tapi tanpa kaki. Kecebong, anak katak ya, itu disebutnya kecebong. Kecebong itu anak katak. Kecebong tanpa kaki. Dan selanjutnya setelah dari kecebong tanpa kaki dia berubah lagi menjadi berubah menjadi kecebong berkaki. Setelah menjadi kecebong berkaki dia berubah menjadi katak berekor, barulah menjadi katak dewasa. Itu ada gambarnya ya. Telur, lalu kecebong tanpa kaki, berikutnya dia menjadi kecebong berkaki,
lalu menjadi katak berekor, dan terakhir menjadi katak dewasa. Jadi dari telur itu ketika menetas tidak langsung menjadi katak dewasa, bedakan ya bentuknya. Nah, itulah yang dikatakan bermetamorfosis. Oke. Lalu berikutnya adalah kepik. Nah, kepik ini gambarnya seperti ini ya. Oke, jadi kepik juga termasuk salah satu contoh hewan yang bertelur. Tapi bermetamorfosis atau tidak? Bermetamorfosis. Oke, kita bisa lihat ya contohnya. Oke, kepik ini perubahannya dari telur lalu keluar menjadi larva. Dari larva dia berubah menjadi pupa. Maka setelah pupa barulah dia menjadi kepik dewasa. Oke, ibu ulang ya. Dari telur menjadi larva. Bentuknya nggak langsung kan seperti kepik dewasa. Iya, dari larva dulu berubah menjadi pupa, baru menjadi kepik dewasa. Jadi tahapan-tahapannya itu berbeda-beda. Itu yang dikatakan bertelurnya mengalami metamorfosis. Oke, begitu juga dengan hewan capung ya. Capung pun juga bertelur. Tadi Ibu katakan capung bertelur ya, tapi bermetamorfosis atau tidak? Dia termasuk hewan yang bermetamorfosis karena setelah keluar dari telurnya tidak langsung menjadi capung dewasa, tidak langsung bentuknya sama seperti capung dewasa. Tetapi capung ini setelah menjadi telur maka menjadi nimfa. Setelah nimfa barulah menjadi capung dewasa. Oke, itu contoh hewan yang bertelur dengan bermetamorfosis. Sekarang kalian sudah mengetahui ya perbedaannya. Hewan yang bertelur tidak bermetamorfosis dan bermetamorfosis. Kalau tidak bermetamorfosis, dia tidak mengalami perubahan bentuk semenjak keluar dari telurnya. Tapi kalau bermetamorfosis, setelah menetas dari telurnya, ia mengalami perubahan bentuk yang berbeda-beda. Oke, dan cirinya hewan yang bertelur tidak memiliki daun telinga. Sedangkan hewan yang melahirkan, cirinya adalah ia melahirkan adalah memiliki daun telinga ya, serta menyusui. Oke, seperti itu ya pertumbuhan dan perkembangan hewan yang kita pelajari kali ini. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.